Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita memulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai ayat 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran. Melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis pada Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikian hukum Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 140 ayat 1 dan 2.
Marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang tertulis pada Mazmur pasal 29, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11, kita membacanya secara responsoria. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air,
Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bukan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Kita mendengar warta jemaat.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah minggu kedua dari tahun 2023, yaitu minggu pertama setelah Epifanias. Dengan tema minggu ini, kehendak Allah digenapi di dalam Kristus. Bapak Ibu, inilah warta gereja kita di dalam minggu ini. Yang pertama, pelayanan firman pada hari ini Minggu 8 Januari 2023 dalam ibadah siang yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Roganda Manurung MTH dari HKBP Jalan Sisingamangaraja Cimahi. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menguatkan iman percaya kita. Persembahan bulanan pada hari ini Minggu 8 Januari 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Iuran diakonia, menindaklanjuti hasil rapat huria tentang diakonia sosial huria, maka mulai bulan Januari gereja kita akan melaksanakan iuran diakonia sebesar 25.000 per bulan setiap keluarga. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita dan untuk penyerahannya melalui amplop yang akan disediakan oleh gereja mulai Minggu tanggal 15 Januari 2023. Kebaktian sore pada hari Minggu 8 Januari, kebaktian sore masih diliburkan, akan dimulai kembali pada Minggu 15 Januari masuk pukul 16.30. Kegiatan sekolah minggu akan melaksanakan kebaktian awal tahun dan perjamuan kasih yang akan dilaksanakan pada Minggu 15 Januari waktu 7.30. Acara kebaktian dan perjamuan kasih anak-anak sekolah minggu membawa susu kemasan 200 ml rasa apa saja dan kue tahun baru. Dress code kaos Natal sekolah minggu yang terbaru. Pembongkaran pohon Natal pada hari Jumat 13 Januari dimulai pukul 9 akan dilaksanakan pembongkaran pohon Natal. Dimohon kepada panitia Natal, seksi humas dan semua parhalado mengikuti kegiatan tersebut. Ibadah live streaming mulai tanggal 8 Januari dan seterusnya, ibadah live streaming akan dilaksanakan hanya 1 kali ibadah minggu. Adapun ibadah live streaming tanggal 8 hari ini dilaksanakan pada Minggu pagi dan pada minggu selanjutnya live streaming dilaksanakan pada Minggu siang. Demikian ibadah tersebut dilaksanakan secara bergantian di setiap minggu. Parguru Malua, pembelajaran Parguru Malua akan dimulai kembali pada hari Sabtu 14 Januari masuk pukul 15.30. Bapak Ibu, itulah warta gereja kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan pertama. Oh
Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Begitu juga dengan saudara kami yang live streaming di rumah, kami mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini di minggu pertama setelah Epifanias atau Minggu Epifanias, tertulis di dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17 semua jemaat. Lalu mendengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias. Lalu kita mau mendalami dulu apa sih maksudnya Minggu Epifanias ini. Bahwa Minggu Epifanias artinya minggu penyataan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengenal pribadi Yesus secara mendalam, bisa kita mengenal pribadi Yesus dengan jelas, bisa kita memahami pribadi Yesus dengan baik. Bila pribadi Yesus semakin disingkapkan kepada kita, maka kita bisa mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Amin. Ya. Bila kita sudah memiliki komitmen untuk keputusan mengikuti Dia, maka kita akan melihat dulu bagaimana sebenarnya kita bisa melihat dalam Nas Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17 ini. Sejak semula, yakni sejak sebelum inkarnasinya Yesus, yaitu Allah turun menjadi rupa manusia. Itulah yang disebut dengan inkarnasi. Allah turun menjadi rupa manusia. Yesus sudah disebut dengan anak Allah. Maka peristiwa pembaptisan Yesus bukanlah merupakan awal pengangkatan Yesus sebagai anak Allah dengan perkataan suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pernyataan ini merupakan proklamasi kepada kita, kepada umum, kepada semua, kepada dunia, supaya kita mendengar dan mengimani Yesus sebagai anak Allah. Itu sebabnya pembaptisan menjadi titik awal dari karya dan perutusan Yesus di depan khalayak umum.
Hal ini mempunyai makna yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang yang beriman. Nah, saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah pembaptisan untuk membuat orang supaya meninggalkan jalannya yang sesat, supaya meninggalkan jalannya yang salah, supaya meninggalkan jalannya yang keliru, dan mereka hidup di dalam pertobatan, supaya mereka hidup di dalam pengampunan dosa. Jika dalam firman Tuhan hari ini kita melihat mengapa Yesus harus dibaptis. Kalau tadi kita mengatakan Yohanes berseru-seru di padang gurun dengan mengatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Orang berduyun-duyun datang. Orang melirik, siapa sih si Yohanes ini? Apakah ini seorang Mesias? Lalu Yesus pun datang. Pertanyaan yang mendalam pada saat ini, kalau orang berduyun-duyun untuk dibaptiskan pada saat itu, mereka mau mencari atau mereka mau bertobat dan meminta pengampunan dosa. Pertanyaan kepada kita, jika Yesus harus dibaptis, apakah Tuhan Yesus itu manusia yang berdosa setelah dia berinkarnasi ke dalam rupa manusia? Jawabannya saudaraku, bukan. Yesus bukanlah orang yang berdosa. Kalaupun Yesus dibaptis, itu menandakan bahwa di dalam Yesus Kristus itu kita mau menemukan solidaritas terhadap umat yang berdosa. Jadi kalau Tuhan Yesus dibaptis, itu menandakan bahwa dia ingin bersolidaritas kepada saya. Dia mau bersolidaritas kepada Amang. Dia mau bersolidaritas kepada Inang. Dia mau bersolidaritas kepada remaja Naposo Bulung. Dan juga kepada anak-anak sekolah minggu. Yang mana yang notabene bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Yesus hendak sungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupan kita. Dia mau merasakan penderitaan kita. Dia mau merasakan kegembiraan kita. Dia mau merasakan sukacita kita. Dia mau kita ikut serta mengalami dan merasakan semua suka dan duka, dan dia juga mau melihat perjuangan daripada kehidupan kita. Itu yang pertama, makna baptisan daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Dia mau bersolidaritas terhadap saya. Dia mau bersolidaritas terhadap saudara. Puncaknya, Yesus pun masuk ke dalam maut. Yesus pun masuk ke dalam kematian. Tetapi dia bangkit. Dia mengarahkan hidup kita menjadi hidup yang baru. Saudara yang terkasih, jika Yesus telah menunjukkan solidaritasnya kepada kita, hal ini mengajak kita untuk menghayati kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Terutama saudara-saudara kita yang tergolong kecil, saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang menderita. Dengan solidaritas tersebut kita pun akan menjadi
oh anak yang berkenan kepada Bapa. Kehidupan bersama ini kita nyatakan di dalam ketaatan sebagaimana Yesus yang taat kepada Bapanya dan Yesus bersama Yohanes sama-sama memiliki ketaatan. Demikian jugalah kita memiliki ketaatan yang baik terhadap Bapa di sorga. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat dan kita mau memetik dulu apa-apa saja makna atau apa-apa saja pesan dari khotbah ini kepada kita. Yang pertama saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan hari ini hendak kita lihat di dalam ayat yang ke-14 tersebut, Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Saudara-saudaraku, Yohanes mengenal siapa dirinya. Yohanes mengenal siapa Yesus, sehingga dia tidak mau mengambil yang bukan miliknya. Yohanes jujur bahwa tokoh utama yang datang itu bukanlah dirinya. Dia hanya pembuka jalan bagi orang. Tetapi yang datang itu adalah Yesus Kristus. Karena itu dia tidak mau mengambil sedikit pun kemuliaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Walaupun pada saat itu ada kesempatan untuk merebut kemuliaan itu, tetapi dia jujur, dia rendah hati, dan dia mengerahkan khalayak ramai, dia mengerahkan publik pada saat itu untuk mengerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Benar apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 30. Mari kita cek dulu Alkitab kita Bapak dan Ibu. Apa isi daripada Yohanes 3 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin. Sekali lagi kita baca Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya saudara-saudaraku, Yohanes membiarkan kemuliaan itu hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang berhak menerima kemuliaan itu, bukan Yohanes. Sikap Yohanes ini patut kita teladani sampai dengan saat ini. Itu berarti bila kita memiliki keutamaan, bila kita memiliki keunggulan, bila kita memiliki kesuksesan, bila kita memiliki kelebihan, ataupun apapun itu, keunggulan yang kita miliki pada saat ini, dan kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita tidak memiliki keunggulan yang kita miliki itu, katakanlah dengan perkataan ini, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, biarlah nama Tuhan saja yang diperbesar, dan kita sebaliknya mengakomodir apa yang dikatakan Yohanes 3 ayat 30 itu, tetapi aku harus makin kecil. Bila kita mampu melakukan ini, mari kita ingat apa yang dikatakan
oleh Tuhan Yesus Bapa dan Ibu yang tertulis dalam Lukas 17 ayat 10 yang mengatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita. Hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sampai iblis berhasil membujuk rayu kita untuk mencuri kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terjadi pada zaman Adam dan Hawa. Pada waktu itu sebetulnya mereka tahu apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jangan kamu makan buah yang di tengah-tengah itu. Sekali kamu makan, kamu akan mati. Tapi karena mereka diperalat oleh iblis, karena mereka diperbudak oleh iblis, akhirnya mereka dibujuk rayu oleh iblis sehingga mereka mau mencuri kemuliaan nama Tuhan itu. Mereka mau sama dengan nama Tuhan itu. Bapak dan Ibu pasti pernah membaca apa yang dituliskan oleh Bapak Rick Warren ya. Dalam bukunya Kehidupan yang Digerakkan oleh Sebuah Tujuan. Dia mengatakan begini. Rick Warren ini seorang pastor ya. Dia mengatakan begini. Jangan pernah membiarkan pujian naik ke kepala Anda. Nanti Anda menjadi besar kepala alias membanggakan diri. Kita, kata Rick Warren ini, kita hanyalah seorang hamba yang patut menerima segala kemuliaan itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang ini kalau kita lihat dengan kejadian-kejadian pengalaman-pengalaman tahun-tahun pada saat pemilu ya. Kan kalau kita mau maju ya, berbagai cara diperbuat oleh manusia. Bagaimana supaya dia bisa duduk di tahta kemuliaan itu. Dengan berbagai cara dia perbuat. Dengan berbagai cara dia perbuat. Karena apa? Karena dia mau dimuliakan. Bolehkah kita menerima kemuliaan dari dunia ini? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara yang benar. Dengan cara yang legal, bukan dengan cara ilegal. Kita harus melihat, mencontoh apa yang diperbuat oleh Yohanes Pembaptis. Dia bukan mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi dia adalah jalan pintas. Dia adalah membuka jalan kepada orang supaya orang-orang tersebut percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Saudaraku yang kedua, pesan yang kedua yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah bahwa peristiwa pembaptisan Yesus merupakan proklamasi kepada kita supaya kita mendengar dan mengimani Yesus adalah anak Allah. Pembaptisan menjadi titik awal dari Yesus kepada kita. Melalui pembaptisan Yesus ini ada dua yang diperkenalkan kepada kita. Yaitu bahwa Yesus adalah anak Allah. Walaupun dia memperkenalkan dirinya dalam rupa manusia. Yesus benar-benar manusia dan dia benar-benar Allah. Hanya Yesus tidak berdosa.
Itu yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bila Yesus mau dibaptis, itu memiliki arti bahwa Yesus mau mati, bahwa Yesus mau bangkit untuk manusia. Yesus telah memberikan dirinya untuk kematian dan kebangkitan. Hal ini jelas dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ini sudah sangat familiar. Mari kita buka dulu Roma 6 ayat 4. Apa isi Roma 6 ayat 4 Bapak dan Ibu? Kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus telah memberikan dirinya untuk mati, karena baptisan adalah simbol pemakaman orang mati. Ketika Yesus bangkit dari air, itu adalah simbol dari kebangkitan. Yesus memberi dirinya untuk mati, tetapi bukan mati begitu saja, melainkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian Dia bangkit pada hari ketiga, mengalahkan kuasa dosa dan maut untuk memberikan hidup baru kepada kita. Dan dengan pembaptisan yang disingkapkan dengan sangat jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah berkenan menjadi manusia yang sama dengan kita untuk menebus kita agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya ketika Yesus dibaptis, terbukalah langit, yang artinya bahwa di dalam Yesus jalan menuju surga sudah terbuka kembali, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu lewat peristiwa pembaptisan Yesus, Dia mau mengajak kita supaya kita tetap percaya kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Terlebih kita menjalani tahun 2023 ini. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dan dalam ayat 16 kita melihat ketika Yesus dibaptis, Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Merpati adalah simbol kehidupan yang baru. Sama seperti kejadian di peristiwa air bah. Ketika itu Nuh melepaskan seekor burung merpati yang kemudian kembali membawa sehelai tunas daun zaitun yang segar sebagai tanda bahwa telah tersedia kehidupan yang baru setelah semuanya dimusnahkan oleh Tuhan. Demikian halnya dengan Yesus. Setelah kebangkitannya, Yesus mengajak kita
supaya kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Yesus menjanjikan kehidupan yang baru kepada kita, yaitu lewat kehidupan kekekalan. Siapa yang percaya kepada Dia pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Hal ini terlihat dalam ayat 17 itu. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang terakhir Bapak dan Ibu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu berarti bahwa Allah berkenan menerima kita. Kita datang saja kepada Yesus, asalkan kita percaya kepadanya. Allah pasti akan berkenan dengan doa-doa kita. Kalau Amang dan Inang merasa doa-doaku belumlah mujur tahun 2022 itu, jangan putus asa Amang Inangnya. 2023 ini doamu pasti dikabulkan, amin. Kalau Amang dan Inang merasa aku belum berhasil lah tahun 2022 itu, jangan Amang Inang kecewa. Jangan Amang Inang putus asa. Jalanilah tahun 2023 ini dengan tahun berkat. Tahun di mana Tuhan melipat gandakan berkat-Nya kepada kita. Tahun di mana Tuhan membentangkan berkat-Nya seluas-luasnya kepada kita. Amin. Jalani tahun 2023 ini dengan tahun pembentangan di mana Tuhan akan membentangkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Asal kita percaya, asal kita masih mengimani doa-doa kita, sampaikanlah itu di dalam nama Yesus. Jadikan Yesus menjadi milikmu, menjadi milik kita. Jangan ragukan doamu. Percaya kepada Allah di dalam nama Yesus. Yang terutama bahwa kelak kita akan memasuki hadirat Allah dan memasuki kemah kudusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami, di mana di dalam firman Tuhan hari ini bertemakan kehendak Tuhanlah yang digenapi di dalam kehidupan kami. Kami sudah memasuki tahun 2023. Sebagaimana yang Tuhan perkenankan kepada kami, supaya kami jangan ragu memasuki tahun 2023 ini. Tetapi kami mengimani bahwa tahun 2023 ini adalah tahun pembentangan, di mana Tuhan akan membentangkan berkat-Nya kepada kami sebanyak mungkin. Karena itu ya Tuhan, apa yang kami bentangkan di dalam kehidupan kami ini, yaitu tetap mengimani Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah putra Allah yang sudah bersama-sama dengan kami lewat inkarnasi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini Bapa, kami tetap berdoa kepada pembangunan gedung sarana prasarana ini. Inilah pembentangan berkat-Mu di tahun 2022.
tetapi Engkau mengetuk pintu hati jemaat-Mu pada saat ini, supaya mereka juga melihat pembangunan gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah. Karena itu ya Tuhan, di dalam tahun 2023 ini berkati kami Bapa, supaya kami memberi sedikit, supaya kami memberi apa yang sudah kami dapatkan pada saat ini kepada pembangunan gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah. Berkati Tuhan panitia pembangunan, berkati ketua Amang Pasaribu, sekretaris maupun bendahara, berkati juga personel-personelnya, berkati juga seluruh Parhalado, supaya kami mendukung bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk pembangunan gedung sarana prasarana saat ini. Kepada siapa lagi kami mengadu Tuhan, kalau tidak kepada-Mu? Karena itu ya Tuhan, ketuklah pintu hati jemaat-Mu, supaya membukakan diri, supaya mereka tidak menutup diri untuk pembangunan gedung sarana prasarana saat ini. Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, baik persembahan minggu ataupun persembahan pengucapan syukur, persembahan persepuluhan ataupun persembahan kasual yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu saat ini. Apakah itu persembahan bulanan Bapa? Kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan itu. Kami mau minta kepada Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan, supaya Engkau melipat gandakan berkat-Mu kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan-persembahan tersebut. Pada saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan sumbangan untuk diakonia Bapak Henry Purba Boru Aritonang untuk diakonia UMKM. Kami juga mau berdoa kepada Amang GTM Pardede Sintua HM Boru Tampu Bolon. Kami juga tidak lupa mendoakan Poparan Opudikola Sihombing Boru Manurung. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Yudi Simanjuntak Boru Sibarani, Bapak Hendra Sitinjak, Bapak Desianturi Boru Nenggolan, Punguan Lansia Poparno Putri Tambunan Parlogu Opat. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Situape Pangaribuan Boru Simanjuntak. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Bobi Herlambang Siregar, dan juga keluarga besar Tambunan, dan juga sumbangan proposal Bapak Firman Siahan Boru Aritonang, dan juga Ibu Sumarni Boru Simatupang. Berkatilah Tuhan yang sudah memberikan sumbangan kepada pembangunan gedung sarana prasarana pada saat ini. Allah Bapa kami yang di sorga, tidak lupa juga kami mendoakan jemaat-Bu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, mulai tanggal 8 sampai 14 Januari, ada sekitar 22 orang Tuhan. Dan juga mendoakan jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 8 sampai 14 Januari, ada sekitar 4 kepala keluarga. Tuhan, panjangkan umur kepada mereka yang berulang tahun. Berikan berkat-Mu yang berlimpah ruah kepada mereka, dan nama Tuhan tetap dimuliakan mereka. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap
tinggal di dalam keluarga tersebut dan mereka tetap memayungi hidupnya bersama Kristus menjadi bahtera rumah tangganya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kemuliaan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Berkatilah seluruh pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja pada saat ini. Kami mau Tuhan turut campur tangan atas pekerjaan kami itu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, sambil kita memberikan persembahan bulanan kita ke depan, mari kita memberikan dengan hati yang bersukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat 1. Menujulah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.